Oke, kita mulai ya. Di awal tahun 2026 ini, ekonomi Indonesia tuh kayak lagi di persimpangan jalan nih. Hari ini, kita akan kupas tuntas kekuatan-kekuatan kunci yang membentuk pasarnya. Dengan data dari pengumuman pemerintah, analisis mendalam, dan laporan pasar terkini. Yuk, langsung aja kita bedah. Nah, pertanyaannya, apa sih sebetulnya kekuatan-kekuatan kunci yang lagi ngebentuk ekonomi Indonesia di tahun 2026? Ini pertanyaan utama yang akan kita jawab bareng-bareng hari ini. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari gambaran besarnya dulu. Terus kita bedah kebijakan pemerintah yang ya bisa dibilang mengubah peta permainan. Abis itu kita dalami teka-teki harga batu bara, cari-cari di mana sih peluang buat investor, dan terakhir kita simpulkan poin-poin penting yang wajib Anda bawa pulang. Jadi, awal tahun 2026 ini benar-benar jadi periode transisi yang besar banget buat pasar Indonesia. Kenapa? Karena pemerintah nih turun tangan dengan dua intervensi penting yang langsung mengubah landscape ekonominya. Yuk, kita bedah satu persatu dua perubahan kebijakan besar ini yang jadi panggung utama buat semua dinamika ekonomi yang terjadi. Yang pertama datangnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Mereka ngambil langkah yang cukup berani bisa dibilang langsung di pasar batu bara. Coba lihat angkanya, minus 24%. Ya, mereka udah ngumumin rencana buat motong produksi batu bara hampir seperempatnya. Ini langkah yang gede banget. Tujuannya jelas, buat naikin harga sekaligus jaga cadangan nasional kita. Oke, perubahan besar yang kedua ini datangnya dari dapur sistem keuangan kita. Bank Indonesia lagi memodernisasi salah satu suku bunga acuan yang paling penting. Jadi, per 1 Januari 2026, JIBOR yang udah kita kenal lama itu resmi pensiun. Gantinya, Indonia. Nah, ini penting banget karena Indonia ini dianggap jauh lebih transparan dan bisa dipercaya. Kenapa? Soalnya acuannya itu transaksi beneran yang terjadi, bukan cuma harga penawaran dari bank. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru, muncul semacam teka-teki, terutama soal pemangkasan produksi batu bara tadi. Ternyata apa yang diharapkan pemerintah itu nggak sejalan sama realita di pasar. Kalau dari sisi pemerintah sih niatnya udah jelas banget ya. Logikanya kan sederhana. Kalau pasokan dipotong ya harusnya harga naik dong. Tapi coba kita lihat sisi lain. Laporan analisis dari BRI dan Reksa malah ngasih gambaran yang 180 derajat berbeda. Prediksi mereka, harga justru bakal terus turun. Dan grafik ini nunjukin dengan gamblang apa maksud para analis itu. Proyeksi mereka yang basisnya data global ya nunjukin tren penurunan yang terus berlanjut. Penyebabnya apa? Macam-macam. Misalnya, stok di Tiongkok yang masih numpuk, plus produksi dalam negeri mereka juga lagi naik. Oke, jadi kita punya dua sinyal yang bertolak belakang kan? Pemerintah bilang A, pasar bilang B. Terus, sebagai investor, di mana dong kita bisa cari stabilitas dan nilai? Laporan dari BRI tadi ngasih satu strategi kunci yang menarik. Di tengah kondisi harga komoditas dan pendapatan yang lagi turun, ada baiknya kita fokus ke perusahaan-perusahaan yang bisa ngasih dividen yang kuat dan stabil. Coba deh perhatiin tabel ini. Yang bikin menarik itu gimana imbal hasil dividen jadi sorotan utama. Bahkan pas prospek harga lagi kurang bagus, beberapa perusahaan batubara ini loh masih bisa nawarin imbal hasil yang wow, menarik banget. Dari semua data dan analisis yang simpang siur ini, ada satu nama perusahaan yang muncul sebagai titik temu. Jadi, baik laporan analis yang mendalam maupun sentimen pasar harian kok kayaknya sepakat sama satu perusahaan ini. Ini dia yang unik, laporan komprehensif dari BRI dan juga ringkasan pasar harian dari Pasar Dana, dua-duanya sama-sama ngasih rekomendasi beli buat saham ADSI. Ini kan jarang-jarang terjadi ya, ada kesepakatan dari dua sudut pandang analisis yang beda. Dan rekomendasi ini jelas bukan asal-asalan. Fundamental AD itu kuat banget. Kita bicara soal cadangan batu bara yang cukup buat 16 tahun ke depan loh. Operasi tambangnya juga efisien, biayanya rendah, dan ini yang paling penting buat investor, potensi dividennya diproyeksiin bisa sampai 12,3% untuk tahun fiskal 2025. Oke, kita udah nyambungin benang merahnya nih, dari kebijakan makro pemerintah sampai ke satu saham spesifik. Jadi apa sih intisari paling penting yang bisa kita petik dari semua ini? Cerita pasar Indonesia di tahun 2026 ini intinya adalah tentang benturan antara kebijakan besar pemerintah dengan realitas pasar global. Rencana strategis pemerintah buat naikin harga itu berhadapan langsung dengan kekuatan pasar dunia yang justru lagi menekan harga. Nah, situasi ini nih yang menciptakan tantangan sekaligus peluang yang unik. Ini ngajarin kita satu hal penting. Kuncinya itu bukan cuma baca headline berita, tapi benar-benar menggali lebih dalam buat nemuin perusahaan yang tangguh dengan fundamental yang kokoh. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penutup untuk direnungkan.